Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NIM 17660079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir semester mata kuliah Governmental Building yang diampu oleh Ibu Sukmayati Rahma. Bentuk tugas akhir semester untuk mata kuliah Governmental Building kali ini adalah merancang konsep redesain gedung DPRD Kota Malang. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita akan menuju ke data tapak. Lokasi tapak berada di Jalan Tugu nomor 1A, Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Keliling tapak adalah 258,63 meter. Untuk luas 3.864,47 meter persegi dengan panjang dan lebar yaitu 60 dikali 65 meter. Tapak memiliki batas-batas. Di sebelah utara, tapak berbatasan langsung dengan Jalan Kertanegara dan SMA Tugu. Di sebelah barat, tapak berbatasan langsung dengan alun-alun Tugu Kota Malang dan Jalan Gajah Mada. Di sebelah timur, tapak berbatasan langsung dengan Bank Muamalat, kantor cabang Malang. Dan di sebelah selatan, tapak berbatasan langsung dengan sebuah rumah kosong. Untuk tingkat kebisingan, di sebelah utara dan barat memiliki tingkat kebisingan tinggi, sementara di selatan dan timur memiliki tingkat kebisingan rendah dan sedang. Sekarang kita beralih ke bagian analisis. Untuk analisis aksesibilitas dan sirkulasi, disimpulkan bahwa sirkulasi pengguna dalam bangunan menggunakan sistem terpusat agar mudah menjangkau ruang-ruangnya. Berikut adalah akses masuk, berikut adalah akses keluar. Kemudian pada analisis bentuk, dikarenakan kita menempati wilayah iklim tropis yang memiliki curah hujan tinggi, maka dari itu iklim mempengaruhi bentuk bangunan termasuk atap. Atap yang bisa digunakan antara lain adalah atap kerucut, atap pelana, dan atap perisai. Dikarenakan tapak berada di tingkat kebisingan yang tinggi, maka perlu adanya suatu vegetasi untuk meredam suara kebisingan yang masuk ke dalam bangunan. Terdapat 3 poin untuk menganalisis vegetasi. Yang pertama yaitu zonasi formal planting. Dikarenakan bangunan DPRD merupakan bangunan formal dan kaku, maka dari itu tipe planting ini harus sesuai dengan bangunan, yaitu menggunakan tipe formal planting, dan tata planting formal yaitu simetris. Kemudian ada zonasi enclosure planting, yang mana merupakan vegetasi menunjukkan batas site. Dan yang terakhir adalah zonasi barrier planting, di mana vegetasi sebagai barrier untuk menahan angin yang kencang apabila terjadi badai dan lain-lain dengan jarak tanam rapat. Kemudian penggunaan roster dan ventilasi juga sangat penting. Hal ini sebagai penghawaan alami. Dan material yang dipilih sebaiknya yaitu material yang tidak mudah berkarat apabila tekanan udara relatif besar. Baik, sekarang kita akan menuju ke zoning. Zoning didasarkan pembagiannya dari bentuk tapak. Terdapat zoning secara makro dan zoning secara mikro. Zoning secara makro, tapak dibagi menjadi 2 bagian. Ada area publik dan area privat. Hasilnya, area publik difungsikan sebagai tempat untuk menampung unjuk rasa dan ruang terbuka hijau. Mengingat gedung DPRD sebelumnya tidak memiliki penampungan tempat untuk unjuk rasa dan sedikit ruang terbuka hijau. Kemudian terdapat area privat, di mana tempat bangunan gedung DPRD, tempat ruang kerja, dan tempat kantor berdiri. Kita beralih ke proses desain, di mana proses desain memiliki pendekatan desain. Dan pendekatan desain yang dipakai adalah arsitektur regionalisme. Isu arsitektur regionalisme dimaknai sebagai bentuk mempertahankan daerah tapak yang merupakan daerah cagar budaya. Ditambah wujud bangunan adalah gedung pemerintahan yang mana bisa diharapkan dengan menerapkan arsitektur regionalisme
bangunan bisa mempertahankan eksistensi keragaman budaya yang ada di kota tersebut. Juga terutama untuk mendekatkan wakil rakyat dengan rakyatnya. Untuk presiden desain, kami memakai beberapa contoh gedung DPRD yang ada di Indonesia yang masih mempertahankan eksistensi kedaerahannya, seperti gedung DPRD Kalimantan Barat, gedung DPRD Provinsi Bali, dan gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sekarang kita menuju ke bagian inti dari presentasi ini, yaitu transformasi bentuk konsep rancangan redesign gedung DPRD Kota Malang. Pada bagian transformasi bentuk, saya membaginya menjadi 4 tahap. Yang pertama, bentuk bangunan mengikuti bentuk tapak. Kemudian, dikurangi sisi bagian depan menjadi bentuk persegi dengan lancip sudut berada di depan. Kemudian, yang ketiga, mengurangi sudut yang lancip menjadi memiliki sisi. Hal ini untuk mengeksplorasi fasad dan perluasan view ke depan. Dan yang keempat, membagi 3 tingkat yang masing-masing memiliki ketinggian berbeda. Hal ini adalah untuk memberikan kesan kokoh pada bangunan, dan pada setiap tingkatan memiliki view yang luas ke depan. Nah, berikut adalah hasil dari tampak depan perancangan redesign gedung DPRD Kota Malang. Terdapat bentuk atap joglo sebagai ciri khas bentuk atap pada bangunan Jawa. Ada 2 jenis atap joglo yang digunakan, yaitu pertama atap joglo pendopo atau limas, yang kedua atap joglo perisai. 3 tingkatan atap menunjukkan filosofi 3 falsafah negara republik dan demokrasi, yaitu legislatif, eksekutif, dan edukatif. Selain itu, juga bermakna dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Berikut adalah tampak atas dari skema atap jika menggunakan hasil dari konsep bentuk. Dikarenakan di sekeliling tapak merupakan bekas dari bangunan koloni, maka ada penambahan konsep kolom eksterior yang menggunakan model kolom Yunani atau disebut dengan Korintian yang menyimbolkan kekuasaan. Terakhir yaitu konsep struktur. Umumnya menggunakan struktur beton bertulang. Karena selain kuat, struktur beton bertulang merupakan bentuk struktur yang digunakan umum pada arsitektur modern. Hal ini juga untuk menyesuaikan bentuk struktur dengan bangunan yang ada di sekitarnya. Ya, baik, kurang lebih seperti itu yang bisa kami presentasikan tentang tugas akhir semester mata kuliah Governmental Building, yaitu konsep perancangan redesign gedung DPRD Kota Malang. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan penamaan tempat dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.